Baik Pak, saya terima. Tapi benar ya Pak, saya minta bantuannya. Ya Diki, Pak Ruslan langsung menepuk-nepuk pundak Diki. Aku yakin kamu bisa. Kalau begitu saya pamit balik kerja dulu ya Pak. Iya silakan ucap Pak Ruslan. Sebelum beranjak pergi Diki, menoleh ke putranya yang digendong istri Pak Ruslan. Setelah menoleh ke putranya Diki langsung beranjak pergi dari ruangan Pak Ruslan. Setelah keluar dari ruangan Pak Ruslan, Diki bukannya merasa senang, malah menjadi bingung. Potter yang melihat Diki dari kejauhan juga ikut bingung. Diki berjalan menghampiri Potter. Setelah Diki duduk di sebelah Potter, Potter bertanya, "Kenapa, Dik? Adit gak kenapa-napa kan?" Tanya Potter. "Enggak kenapa-napa. Dia lagi tidur." Yang dibalas jawaban oleh Diki. "Lah terus kenapa kok kamu kayak orang lagi bingung?" Tanya Potter. "Gimana gak bingung tar? Bayangin aja Pak Ruslan kasih aku satu proyeknya ke aku. Menyuruh aku yang jalani proyek itu." Ucap Diki, membuat Potter yang sedang minum langsung saja batuk-batuk. "Serius kamu, Dek?" "Iya serius, masa aku bohong sama kamu?" "Lah terus kenapa kamu bingung?" tanya Potter. "Bagaimana aku nggak bingung? Ini pertama kalinya aku memegang proyek. Gimana entar kalau nggak untung malah buntung? Aku nggak punya uang buat nalanginnya." Ucap Diki, membuat Potter menepuk jidatnya. "Ya ampun Dik, pemikiran kamu belum kamu rubah. Untung rugi itu masalah belakangan, yang penting dicoba dulu. Dan terus belajar sama Pak Ruslan. Biar kamu bisa kaya raya, banyak harta aku bisa minta." Membuat Diki juga ikut tertawa. "Diki, aku nggak sia-sia punya teman seperti kamu." Membuat Potter tertawa. Diki mengeritkan alisnya. "Udah jangan keras-keras, entar didengar teman yang lainnya. Jadi nggak enak aku." Ucap Diki. "Oke siap," ucap Potter. "Mantap deh temanku ini. Bismillah sukses." "Amin," ucap Potter. Membuat mereka terkekeh. Di saat itu juga ada yang memanggil, "Mas Diki." Potter dan Diki pun menoleh. Ternyata yang memanggil, "Siti. Siti, kenapa kamu kesini? Ada perlu apa?" "Iya ini aku Mas. Aku kesini bukan untuk balikan sama kamu. Aku cuma mau ngasih uang buat beli susu dan kebutuhan Adit. Aku tahu kalau kamu gak kuat beliin kebutuhan Adit juga susunya. Uang kamu kan cukup buat makan kamu aja. Kamu kan orang gak punya. Mana mungkin kuat beli?" Ucap Siti. Membuat Diki mematung. Siti beranjak menghampiri Diki dan memberikan uang berwarna merah sekitaran 500.000. Tapi Diki tidak menerimanya. Diki hanya memperhatikan. Gaya dan cara bicaranya tidak kunjung berubah. "Udahlah Mas, gak usah kaget melihat penampilanku yang berbeda, dan nasibku juga sudah berbeda kok Mas. Semenjak kita gak bertemu berapa bulan." Ucap Siti, membuat Potter mengernyitkan alisnya. Ngeri juga ternyata cewek ini ngomong sama suaminya sekate-kate. "Kena azab baru tahu rasa nih cewek," ucap Potter dalam hati. Diki yang dibilang macam-macam sama istrinya, tapi Potter yang emosi. "Dari mana kamu tahu tempat aku kerja? Kalau soal cari tempat kamu kerja itu soal gampang Mas. Apa sih yang gak bisa kalau kita banyak uang Mas? Kuncinya cuma satu, kita punya uang banyak," ledek Siti, dan Siti ketawa-tawa. Membuat Diki mengernyitkan alisnya. "Udah selesai kamu ngomong?" Tanya Diki. "Emang kenapa kalau aku masih ngomong?" "Udah ini uang buat Adit," ucap Siti, dan Diki menjawab, "Bawa balik uang kamu itu. Aku masih bisa nafkahin anak aku. Udah gak usah sok-sokan banyak uang lah Mas. Pasti Adit kamu kasih susu yang murahan. Jangan sampai Adit gizi buruk." "Udah ngomongnya?" Tanya Diki lagi. "Emangnya kenapa?" Tanya Siti. "Udah pergi sana yang jauh. Bukankah kamu sendiri yang bilang kalau kamu malu punya suami miskin seperti aku dan gak mau anggap Adit anak kamu lagi? Kalau Adit bertanya kamu suruh aku ngomong, ibunya sudah mati." Ucap Diki kepada Siti. Membuat Siti menahan rasa kesal. "Udah sana pergi," ucap Diki. "Entar kalau Adit datang kamu jati malukan punya keluarga seperti kami." Ucap Diki kepada Siti. "Pergi dan jangan tunjukkan wajah kamu lagi kepada kami." Membuat Siti melongo dan mematung. Mendengar ucapan Diki yang tiba-tiba kasar. Sewaktu masih bersama-sama, Diki lemah lembut dan penyabar. Tapi sekarang sudah berubah drastis. Membuat Siti tak percaya. Bersambung.